Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas hadis dari tinjauan sudut pandang sandaran ya. Nah, jadi dari sisi sandaran kita bisa lihat ada hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang redaksi isinya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua ada hadis marfu. Nih hadis marfu ini hadis yang redaksinya disandarkan kepada Rasulullah SAW ya. Nanti dibagi ada hadis marfu sarih, ada marfu hukman ya. Nah, selanjutnya adalah hadis mauquf. Nah, hadis mauquf ini adalah hadis yang redaksinya disandarkan kepada sahabat ya. Nah, yang selanjutnya adalah hadis maktu ya. Jadi hadis maktu ini hadis yang redaksinya disandarkan kepada tabi'in. Ya, kurang lebih beginilah ya. Jadi kalau redaksinya ini bersumber dari Allah, ini qudsinya. Kalau marfu ini disandarkan kepada redaksi dari Rasulullah. Adapun mauquf ini kepada sahabat. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya untuk hadis qudsi nih, ya. Ini hadis qudsi. Qudsi menurut bahasa dinisbatkan kepada kudus, ya, yang artinya suci, yaitu sebuah penisbatan yang menunjukkan adanya pengagungan dan pemuliaan atau penyandaran kepada zat Allah yang Maha Suci. Sedangkan hadis qudsi menurut istilah adalah apa yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan beliau kepada Allah Taala. Nah, ini bentuk periwayatannya, ada dua bentuk periwayatan hadis qudsi ya. Rasulullah bersabda seperti yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan dari Allah bahwasanya Allah berfirman. Nah, ini wahai hambaku. Nah, ini redaksinya nih. Hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan dolim pada diriku dan aku haramkan pula untuk kalian. Maka janganlah kamu saling menganiaya di antara kalian. Nah, ini redaksinya menggunakan kata kuku. Ini kan Allah maksudnya ya. Dan ini bukan Quran ya. Hadis qudsi ini bukan Quran. Tapi redaksi memang bersumber dari Allahnya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu dalam persangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya bila dia mengingatku. Maka jika dia mengingatku, niscaya aku mengingatnya. Nah, ini perkataan Rasul tapi berasal dari redaksi Allah gitu ya. Nah, informasinya tentunya tadi persangkaan hamba terhadapku, aku bersamanya bila dia mengingatku. Kurang lebih gitu loh. Nah, ini ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Quran. Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi coba kita ulangi ya. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya ya, kata-katanya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, membaca Al-Quran termasuk ibadah dan mendapatkan pahala, sedangkan membaca hadis qudsi bukanlah termasuk ibadah dan tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga, mutawatir dalam periwayatan Quran. Jadi Quran itu mutawatir ya. Artinya banyak periwayatan itu disaksikan oleh, kita lihat coba dari sisi kuantitas. Jadi kalau mutawatir itu banyak ya yang mendengarkannya kalau Quran itu. Jadi tidak perlu disangsikan lagi. Nah, mutawatir dalam periwayatan Quran. Sedangkan dalam hadis qudsi tidak disyaratkan mutawatir ya. Jadi bisa saja hadis ahad kan gitu ya. Nah, sekarang perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Apa bedanya? Hadis nabawi disandarkan kepada Rasulullah SAW dan diceritakan oleh beliau. Sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan dan meriwayatkan dari Allah. Oleh karena itu diikat dengan sebutan hadis qudsi. Ada yang berpendapat bahwa yang dinamakan hadis qudsi karena penisbatannya kepada Allah yang Maha Suci. Sementara hadis nabawi disebut demikian karena dinisbatkan kepada Nabi SAW. Oke, hadis qudsi jumlahnya sedikit. Jadi sedikit hadis qudsi itu ya. Buku yang terkenal mengenal hal ini ya, khusus untuk hadis qudsi ini dari ini nih, Atilat As-Sunawiyah bil Hadis Al-Qudsiyah karya Abdur Raul Al-Munawi ya. Kurang lebih 200-an lah, 270, 300 lah, 300 hadis qudsinya. Oke, sekarang dari sisi hadis marfu. Nah, hadis marfu ini disandarkan kepada Rasulnya, kepada Rasul.
Marfu menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata rofa'a, mengangkat, dan dia sendiri berarti yang diangkat. Dinamakan marfu karena disandarkan kepada yang memiliki kedudukan tinggi yaitu Rasulullah SAW. Hadis marfu menurut istilah adalah sabda, perbuatan, atau takrir, penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum disebut marfu, marfu hukman, baik yang menyandarkan itu pada sahabat atau bukan, baik sanadnya mutasil nih, baik sanadnya mutasil, arti mutasil itu bersambung ya, atau mukati terputus. Macam-macamnya dari definisi di atas jelas bahwa hadis marfu ada 8 macam, yaitu berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Masing-masing dari 4 macam itu mempunyai bagian lagi, yaitu marfu secara tasrih, tegas dan jelas, dan marfu secara hukman. Jadi memang tingkatannya ini marfu tasrih ya, syahrih. Nih, hadis yang dianggap marfu, atau kita lihat ya contohnya ya, marfu syarih. Nah, ini marfu syarih ini ada marfu qauli, perkataan, fi'li, perbuatan, marfu takrir ya. Nah, marfu qauli ini ialah perbuatan yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi. Jadi Nabi yang berkata ini sebenarnya. Bukan perbuatan atau ikrannya yang dikatakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda. Misalkan aku mendengar Rasulullah bersabda begini 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 gitu ya. Kalau marfu'nya secara perbuatan, apabila pemberitaan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah, ini tegas. Jadi derajat pertama dari hadis marfu itu marfu syarihnya. Terus ada marfu takrir ya, atau persetujuannya. Ialah tindakan sahabat di hadapan Rasulullah dengan tiada memperoleh reaksi ya, tidak ada reaksi, pembiaran sebenarnya. Baik reaksi positif maupun negatif dari beliau. Nah, ini marfu syarih. Nah, ini sekarang derajatnya agak turun sedikit, yaitu marfu hukman. Nah, marfu hukman ini kita lihat. Ya, marfu hukman adalah kabar yang secara hukum status dapat disandarkan. Nah, ini dapat disandarkan kepada Nabi SAW. Dan ini ada beberapa macam. Pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, keempat, kelima, sampai berapa nih? Sampai ketujuh ya. Coba contoh yang pertama aja. Perkataan sahabat, jika tidak mungkin ucapan sahabat itu berdasarkan logika atau ucapan tersebut bukan merupakan tafsir suatu ayat, atau sahabat yang mengucapkan tidak dikenal sebagai orang yang suka mengambil berita-berita extraliat. Jadi perkataan sahabat ini bisa jadi di marfu hukmankan ya kepada Rasul, karena sahabat-sahabat ini adalah dididik langsung oleh Rasulullahnya. Jadi tidak bisa sahabat ini berbohong ya. Cuman tidak langsung tegas mengatakan hadis marfu ini dari Rasul. Ya, jadi agak berbeda ya kalau bersifat marfu hukman. Artinya dari sahabat redaksinya, cuman sahabat ini sudah jelas pasti hasil pendidikan dari Rasulnya. Jadi ketika dia berkata atau menafsir atau mempunyai sebuah tafsiran kepada Quran, ini pasti itu jelas dari Rasul lah kurang lebih. Nah, tapi beda dengan marfu syarih. Kalau marfu syarih ini tegas ya, Rasul berkata, melakukan perbuatan dan takrirnya. Nah, kurang lebih begitu ini ya untuk hadis marfu. Nah, sekarang apa yang maksud dengan hadis mauquf? Mauquf ini disandarkan pada sahabatnya. Hadis mauquf ialah berita yang disandarkan sampai kepada sahabat saja. Baik yang disandarkan itu perkataan, perbuatan, dan baik sanadnya yang bersambung maupun terputusnya. Jadi memang ini disandarkan kepada sahabat. Contohnya, konon Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bila kau berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi hari. Dan bila kau berada di waktu pagi, janganlah menunggu datangnya sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu. Jadi ini adalah Umar radhiyallahu anhu yang berkatanya. Nah, ini adalah hadis mauquf. Jadi disandarkan kepada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab ya. Memang mereka ada Ibnu Umar ini adalah sahabat yang generasi terakhir ya. Disandarkan kepada Ibnu Umar. Jadi perkataan Ibnu Umar. Jadi jangan menyanyiakan waktu lah kurang lebihnya. Tapi ini juga mulia ya Ibnu Umar. Hadis di atas adalah hadis mauquf sebab kalimat tersebut adalah perkataan Ibnu Umar sendiri. Tidak ada petunjuk kalau itu sabda Rasulullah SAW yang ia ucapkan setelah ia menceritakan bahwa Rasulullah memegang bahunya dengan bersabda, jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang lewat di jalanan. Jadi hadis mauquf dapat disifati hadis sahih atau hasan. Jadi nanti penjelasan hadis sahih dan hasan nanti bisa dilihat di video yang lain ya di channel ininya. Hadis hasan. Tapi tidak ada kewajiban untuk menjalankannya.
tetapi boleh dijadikan sebagai penguat dalam beramal karena sahabat dalam hal ini berkata atau berbuat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis mauquf ini derajatnya agak turunnya dibanding hadis marfu'nya. Nah, itu hadis mauquf. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis atau ini hadis maktu ya. Nah, kalau hadis maktu ini adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan. Hukum hadis maktu tidak bisa dijadikan hujah. Maksudnya tidak bisa dijadikan hujah itu begini, tidak sekuat dari hadis marfu ya, atau hadis qudsinya, atau bahkan mauqufnya. Karena ini perkataan itu disandarkan kepada tabi'innya. Tapi ulama itu berbeda pendapat. Selama hadis maktu ini bersifat positifnya, tidak positif artinya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Terus kita lihat si tabiin ini adalah ulama juga ya, itu tidak ada salahnya, hanya kita juga bisa berhujah. Ini berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan bisa dijadikan hujah, ada juga tidak. Tapi derajat ketika menjadikan hujah ini tidak sekuat derajat hadis marfu. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi al hadis jika ditinjau dari sandaran ini bisa terbagi menjadi 4 ya, hadis qudsi, marfu, mauquf maupun maktu. Mungkin di video selanjutnya akan kita bahas bagaimana terkait al-hadis ditinjau dari sudut kuantitas ya. Oke, itu saja mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Adapun kesalahan itu datang dari ego saya. Adapun yang benar itu datang dari Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.